kita ingat yang tersentak yang terakhir, ini Cianjur. Cianjur gempanya kecil, 5,6 ya magnitude. Mungkin sudah banyak dibahas. Tetapi saya lihat dari perspektif lain ya. Kenapa hanya 5,6 tetapi kerusakan sampai banyak sekali ribuan rumah hancur? Karena diikuti oleh longsor gempanya. Kenapa? Karena tanah di kawasan Cianjur memang tanah endapan vulkanik yang lunak. Ya, kemudian lokasinya dari patahan Cimandiri tidak jauh. Dan begitu ada shaking sehingga dan pada musim penghujan tanahnya berat sehingga banyaklah longsor. Jadi kerusakan yang besar diakibatkan gempa yang memberikan collateral hazard atau bencana ikutan yang berupa longsor. Dan sampai sekarang mungkin sudah didengar dari pakar-pakar gempa yang lain, gempa susulannya masih ada meskipun kecil. Dan yang kita takutkan musim penghujan belum selesai, longsor juga akan mengikuti. Nah, yang menarik mungkin sedikit aja, ini saya hanya mengingatkan saja, lokasi kita itu betul-betul di Ring of Fire. Tadi Pak A menyampaikan, ini gempa bertubi-tubi. Sebetulnya nggak kaget ya, karena memang kita tinggal di kawasan yang rawan gempa, sumber-sumber gempa di kita, yaitu bagian dari Ring of Fire. Nah, sumber-sumber itu yang kita kenal adalah patahan, yang itu misalnya kita lihat gambar yang kiri, patahan ini di Pulau Jawa ini semrawut banyak, tapi dipetakan oleh para ahli, disebutkan ini zona. Jadi ini dikelompokkan, zona Cimandiri, zona Bayah, zona patahan Lembang, zona Baribis, dan sebagainya. Dan ini berdasarkan pengetahuan yang terus akan bertambah. Jadi jumlah zona ini akan bertambah sesuai dengan penelitian-penelitian gitu ya yang mengupdate kondisi patahan di dunia, khususnya di sini di Indonesia. Kemudian sumber kedua adalah kawasan subduksi yang kita takutkan. Subduksi yaitu pertemuan dua lempeng, kalau kita lihat di gambar kiri, ini potensinya adalah sangat besar. Ini yang seringkali kita sebut menimbulkan megatrust. Nah, ini menimbulkan tsunami, dan kalau terjadi tsunami, banyak juga gambaran tidak hanya menghantam selatan Jawa, tapi juga bisa sebagian kalau terjadinya di off dari Selat Sunda bisa masuk ke Jakarta. Ini maksud saya seperti ini ya, bukan menakut-nakuti, tapi bahwa kita bagian dari Ring of Fire. Kita harus siap. Ini kan pertanyaannya harus bagaimana kita dengan bencana yang bertubi-tubi. Nah, sedikit yang menarik yang ingin saya gambarkan, mungkin semua sudah sangat paham. Goncangan gempa di Cianjur itu tadi selain dia mengakibatkan longsor, ini kita lihat banyak fasilitas kritis yang terus terang saya menangis. Setiap terjadi gempa, fasilitas kritis ambruk duluan. Terjadi tsunami, semua kena. Nah, contoh fasilitas kritis ini SD. Ya, SD itu selalu di mana bisa dibayangkan kejadian untung sebagian besar anak mungkin sudah pulang jam 1, tapi di sini kelas masih berjalan. Ya, bagaimana korban akan muncul di anak-anak. Sedangkan anak-anak itu adalah masa depan bangsa. Kemudian kita lihat di sini perguruan tinggi, ya Universitas Surya Kencana, roboh. Ini kan semua ini the future of the nation. Kenapa tidak dipikirkan investasi untuk bangunan pendidikan itu harusnya lebih kuat dari bangunan yang lain. Saya ingat sekali pada saat peringatan gempa di Kathmandu, saya sempat jalan waktu itu mereka memperingati 100 tahun gempa Kathmandu, kita diskusi dengan pakar-pakar. Kita melihat bagaimana rumah penduduk, bagaimana istana, bagaimana sekolah. Seseorang saya ingat sekali berkomentar, kenapa tidak bangunan pendidikan dibangun sekuat istana presiden, sekuat istana raja, atau sekuat ini. Karena ini adalah the future of the nation. Seringkali diabaikan, terutama bangunan SD. Nah, ini perguruan tinggi aja seperti ini ya. Kemudian berikutnya fasilitas kritis yang lain adalah rumah sakit. Nah, ini bayangkan ini harusnya rumah sakit harusnya lebih kuat. Nah, ini PR untuk kita semua. Ujung-ujungnya di mana? Building code. Tanpa adanya diterapkan building code, tentu saja hal seperti ini akan kita alami dan terus-menerus juga akan menjadi PR dan akan menjadi istilahnya pembahasan klasik ya, selalu berulang. Mana mitigasinya ya? Karena itu tentu saja harus dimasukkanlah ke dalam building code. Fasilitas kritis lain yang betul menyesakkan selain madrasah di sini adalah masjid. Kita ingat sekali peristiwa tsunami 2004 Aceh. Masjid adalah tempat Masjid Raya di Aceh menjadi tempat yang menyelamatkan manusia. Sehingga banyak sekali orang itu believe bahwa tempat ibadah harusnya seperti yang ada di Aceh, ya aman dan bisa melindungi orang.
karena orang biasa ke sana sehingga bisa melakukan evakuasi ke sana. Tapi kalau kita belajar dengan di Cianjur, ini ngenes banget ya. Untung tidak hari Jumat, ini terjadinya hari Senin ya. Jadi pada masjid runtuh yang sebagian mungkin tidak sepadat yang sholat di sini dibandingkan pada hari Jumat. Yang terakhir yang menarik di sini adalah lapas. Mereka manusia, kalau kita melihat HAM, mereka punya hak yang sama. Nah, ini lapas juga ambruk ya, kita lihat, tapi untung bangunan tidak semuanya, rata-rata hanya pagar. Ya, jadi ini kalau kita bicara human right, mereka juga punya hak. Tidak hanya anak sekolah, tidak hanya orang sakit, lapas pun juga punya hak. Jadi harus aman. Ini fenomena-fenomena ini saya lihat adalah ujung-ujungnya bangunan. Ya, jadi semua orang paham gempa tidak akan membunuh kita. Yang membunuh kita adalah bangunan. Solusinya di mana? Ya, salah satunya adalah building code. Itu yang tidak bisa kita hindari. PR terbesar. Dan kemudian untuk bisa menerapkan building code butuh tata ruang yang benar. Sehingga tidak semua satu kota mempunyai satu code, satu kota bisa dibagi menjadi beberapa zona sehingga building code disesuaikan dengan kebutuhan zona. Sebagai contoh nih, kalau saya lihat di kota Bandung, Bandung Utara relatif lebih stabil tanahnya dibandingkan Bandung Selatan atau Timur. Tentu saja karena di Bandung Selatan Timur tanah endapannya jauh lebih tinggi, lebih dalam, sampai 150 meter endapan aluvial. Tentu saja kalau kita hitung bagaimana peak ground acceleration-nya mereka di Bandung Selatan Timur lebih besar daripada Bandung Utara. Nah, building code-nya tentunya harusnya bisa dibedakan. Ya, beda 0,1 itu bicaranya tidak hanya secara linear, angkanya naik ya, harga bangunan. Angkanya bisa berlipat-lipat kali. Jadi seperti ini, kalau kita ingin menerapkan, tidak perlu satu kota, satu code, tapi bisa dibagi beberapa zona. Nah, kecuali daerahnya sudah rawan seperti ini, tanahnya betul-betul tanah endapan, ya tentu saja berdasarkan mikrozonasi ditetapkanlah satu code. Ini kalau kita bicara gempa ya, Bapak.